resiko sendirinya. Karena mereka itulah yang diinginkan. Banyak yang meminta, tapi tetap keasliannya hanya satu, yaitu yang disambungkan sangatnya. Berarti tugasnya pasukan Anoman di gerbang itu untuk mengetes keilmuan yang tidak bersana, akan dihancurkan. Penyaringan bangsa kami. Maka kenapa di gerbang itu banyak sekali yang akan menjerumuskan, menipu daya, dan Ya, Tar. Kami ini prajuritnya Sang Hyang Nurjayani. Sudah ya? Mengetahui, karena sudah berkali-kali para muridnya ke situ. Oh, sudah sering para murid. Sudah melihat dengan jelas. Ya, nanti kami akan silaturahmi lagi ke sana. Nanti kamu atau pasukan kamu bisa menunjukkan gerbang gaibnya untuk menyambungkan keilmuan itu di mana ya. Tapi tetap harus mengikuti prosedur tahap demi tahap untuk masuk ke dalam karena kesempurnaan itu. Apalagi yang dituju ilmu apa? Harus ada. Itu harus melewati bangsa-bangsa kami. Bangsa-bangsa kami yang sudah jelas ada kisah dan dari pewayangannya. Yang Nurjayani orang mulai tersebenarnya. Terlihat jelas oleh malaikat, tarik semuanya, kita kunci keluar, beroleh Tuhan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Para Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua pada sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur pada sahabat Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah,
Alhamdulillah hari ini saya temani sama Ustaz Jahri, dan insyaallah malam hari ini kita akan melakukan yang seperti biasa kita lakukan, yaitu mediumisasi, berdialog dengan bahasa gaib. Kali ini terkait video yang lanjutan tentang kemarin ya. Banyak sekali video keterangan dari bangsa gaib terkait kondisi situasi saat ini. Banyak sekali bencana, huru-hara, perpecahan antara para ulama, para habaib. Nah, ini banyak sekali perselisihan ya tanpa kita sadari, dan saat ini nyata terbukti tentang perselisihan tokoh ulama, meragukan tentang zuriat Nabi, keturunan zuriat Nabi, nasab. Nah, ini menjadi perdebatan saat ini, dan dari kalangan bangsa gaib melihat ini sangat sedih ya, sangat sedih, dan memang ini sudah rencana Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini isyarah ya, istilahnya sudah menjadi isyarah kepada kita semua umat muslim, bahwasanya di akhir zaman nanti umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, ini sabda Nabi yang sudah jelas, dan ini banyak orang yang mengetahui tentang hadis Nabi yang sahih ya, akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, ini sudah mulai nih gonjang-ganjing, perselisihan, bukan antara penjahat dan pahlawan, tapi malah ulama dengan para ulama, kiai dengan kiai, habaib dengan para kiai. Jadi saling berselisihan dan sudah mulai terpecah, sudah mulai dikotak-kotakan. Nah, ini sudah mulai menjurus ke arah ke 73 golongan yang disebutkan, yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kali ini saya akan mencoba berdialog lagi dengan bangsa gaib yang bisa menjelaskan tentang ini semua, kondisi saat ini, dan juga perjalanan kami tentang pencarian sosok pewaris ilmu para nabi. Dan alhamdulillah di hari Jumat kemarin saya dipertemukan langsung, berhadapan, tapi tidak secara lisan, tidak ada pesan, tapi secara hakikat yang tersirat itu banyak sekali pesan. Dan ini akan coba kami berdialog dengan gaib yang bisa menjelaskan tentang perselisihan ulama dan juga pencarian yang akhirnya kami temukan, dan kami akan melanjutkan perjalanan ini sampai ada arahan dan bisa untuk berguna untuk masyarakat banyak. Oke, kita langsung aja. Ngajar udah siap? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan junjur sang yang nur cahaya nirwana, pantas benteng itu dan semua keluarga tidak ada efek, termasuk semuanya terbentengi cahaya dari sang yang nur cahaya nirwana, berlapis-lapis sinar, tidak sampai mediumisasi ini selesai, dan semua orang tidak ada efek dari mediumisasi, hanya energi yang siap yang bisa masuk untuk. Jika ada jin fasik berkonsentrasi, pasukan dajjal yang ingin mengadu domba, yang ingin memberikan informasi palsu, semuanya terpental. Jika memaksa masuk, otomatis akan hancur, lebur, terkurung ke bumi lapis 10 hingga hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya nirwana, untuk saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang apa dan perjalanan kami, amanah dan tugas kami yang harus kami lakukan, yang bisa mengetahui itu, yang bisa memberikan petunjuk baru, yang bisa memberikan tugas baru. Dan guru kami, sang yang nur cahaya nirwana, saya mohon hadir masuk dalam tubuh mediator. Energinya menyusukan dengan jasad dan rohani,
tidak melukai jasad dan roh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi semuanya singkat itu suara yang tersambung dengan sempurna bisa bahasa Indonesia khusus bahasa Indonesia. Assalamualaikum. Selamat malam. Sampurasun. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Siapa ini? Siapa? Dari golongan apa yang diizinkan hadir malam ini? Hanoman. Maksudnya dari golongan bahasa jin. Oh, Hanoman. Oh, yang berbentuk dulu, mohon maaf, yang seperti ini ya, kera gitu. Oh ya, Hanoman. Terima kasih. Ini enggak bawa gada. Biasanya Hanoman bawa. Oh, Kami petugasnya. oh, pasukannya. Yang ditugaskan hadap. Berarti pasukannya Hanoman. Berarti benar itu cerita Hanoman itu berarti ada. Berarti itu ada di zaman Hindu. Tapi udah Muslim ini. Iya, karena terikat kakinya tuh, untung terikat. Kalau nggak loncat-loncat. Iya, enggak apa-apa. Saya enggak menyakiti. Saya cuma mau ngobrol saja. Ini Anda diutus sama Hanoman suruh ke sini. Oh, pasukannya. Kalau memang Anda ini tadinya tinggal di mana? Waktu sebelum saya panggil ke sini. Sampean sudah ke situ. Kemana? Pernah melewati tempatku. Di sebelah mana tempatmu? Tempat kerajaan Anda? Dekat pusar bumi. Oh ya Allah. Itu Iya, ya. tempatnya Hanoman. Di Cirebon. Oh. Memang dulu pernah beliau ke Cirebon, ke kota itu. Memang dulu ada sejarah apa dengan Hanoman tentang sama kota itu? Pernah datang ke situ? Tujuan sama tujuannya untuk menyempurnakan keilmuan. Oh. Menyempurnakan keilmuan dari manapun ingin disempurnakan di situ.
dan banyak yang dilebur di situ. Termasuk Anoman pernah datang ke situ untuk menyempurnakan keilmuan. Memang terkenal sakti mandraguna Anoman. Sekarang beliau sedang tugas di mana? Di dekat situ, di pintu gerbang menuju ke dalam pusar bumi, untuk menyambut yang ingin menyempurnakan keilmuan yang benar-benar asli dari penerus. Oh, maksudnya kalau seumpama ada yang orang memiliki keilmuan dan keilmuan itu palsu dari bangsa jin, itu tidak menyambungkan sanad. Oh, Tidak menyambung kepada beliau. Tidak sama sekali, akan luntur seketika, akan melebur. oh ya, paham. Buktinya sudah banyak. Buktinya sudah banyak. Iya, dari seberang melewati pusar bumi pun cuma sekedar melewati saja. Jika keilmuan itu tidak menyambungkan sanadnya, akan melebur, hilang, musnah seketika. Berarti ilmu itu harus ada sanad keilmuan. Sampai di mana sanad keilmuan itu? Menyambungkan itu tidak mudah. Iya, saya tidak tahu itu gimana caranya. Seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Seperti jarum. Karena sangat sulit ditemukannya. Iya. Karena itu perlu keyakinan yang kuat, keteguhan hatinya yang kokoh, dan mereka memahami terdahulu. Jika tidak memahami, tidak ada sama sekali efek untuk disambungkan. Jadi sampai segitu ya. Karena itu bukan keilmuan yang abal-abal, keilmuan yang sebenarnya, yang menyambung sangat. Berarti banyak manusia yang memiliki keilmuan tapi sanadnya tidak tersambung. Ya, dan banyak yang mengaku-ngaku. Oh iya. Itu hanya sekedar lisannya saja, cangkangnya saja, mengaku-ngaku mempunyai keilmuan yang sebenarnya tidak ada sama sekali. Walaupun ada, itu semua dari bangsa jin dan bangsa siluman. Tidak akan kekal dan abadi. Kesaktian ataupun untuk manfaat bagi manusia lainnya. Resikonya apa kalau seumpama keilmuannya dibantu sama bangsa jin, sama bangsa siluman? Jelas. Sudah jelas. Contoh kecilnya mereka meminta kepada golonganku, bangsa kera. Ini mereka akan menjadi kera. Mereka menanggung resiko sendirinya karena
itulah yang diinginkan. Banyak yang meminta, tapi tetap keasliannya hanya satu, yaitu yang disambungkan sanatnya. Berarti tugasnya pasukan Hanoman di gerbang itu untuk mengetes keilmuan yang tidak bersanad akan dihancurkan. Penyaringan bangsa kami. Maka kenapa di gerbang itu banyak sekali yang akan menjerumuskan, menipu daya, dan akan timbul suatu keaslian ilmu yang sebenarnya. Banyak sekali. Tapi banyak juga manusia yang datang ke sana dengan keilmuan yang benar. Ada sebagian saja. Alhamdulillah. Tidak begitu banyak. Yang paling banyak itu manusia yang mengikuti nafsunya. Dan banyak yang berhasil diberikan oleh bangsa iblis, bangsa siluman, dan bangsa jin. Dan mereka meyakininya bahwa ilmu itu keilmuan yang sesungguhnya, padahal mereka tertipu sebelum masuk ke gerbangnya saja. Hanya tidak bisa sama sekali melihatnya. Pusaran di situ itu ditutupi energi yang sangat luar biasa. Subhanallah, ya. Bagi manusia yang kosong, yang tidak ada keinginan sama sekali, tidak mengikuti nafsunya. Semuanya hanya memusar pikirannya kepada Sang Penciptanya saja, kepada Sang Penciptanya. Menurut mereka keyakinannya itu sangat mudah melihat pusaran bumi itu dan melihat pintu gerbang untuk menyambungkan sanatnya. Maka dari itu tidak mudah untuk menyempurnakan suatu keilmuan dan tidak mudah mengetahui kebenarannya. Iya. Tertutupi di sana ya, tertutup hijab-hijab gaib ya. Iya. Tapi tahu maksud, mungkin ada maksud dan tujuan Anda di perintah yang hadir ke sini, karena insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan datang ke sana. Ya, nanti jika ada energi yang sangat dingin, itulah pasukanku yang akan mendampingi. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, pasukan dari Hanoman. Mungkin Pak Hanoman juga sudah tahu bahwasanya kami ini prajuritnya Sang Hyang Nurjaya ini. Sudah ya? Mengetahui, karena sudah berkali-kali para muridnya ke situ. Oh, sudah sering para murid. Sudah melihat dengan jelas. Ya, nanti kami akan silaturahmi lagi ke sana. Nanti kamu atau pasukan kamu bisa menunjukkan gerbang gaibnya untuk menyambungkan keilmuan itu di mana ya. Tapi tetap harus mengikuti prosedur tahap demi tahap untuk masuk ke dalam kesempurnaan itu. Apalagi yang dituju ilmu apa? Harus ada. Ya.
itu harus melewati bangsa-bangsa kami. Bangsa-bangsa kami yang sudah jelas ada kisah dan dari pewayangannya. Iya. Ada cerita dan itu ada fakta. Nanti kamu akan didampingi oleh mereka-mereka tapi dengan berbeda-beda tempat. Iya, tidak apa-apa. Maka itu susunannya harus dilewati terdahulu melalui bangsa kami, bangsa Goib. Iya, insya Allah. Di bangsa gaib, di alam gaib banyak sekali serangan jin fasik yang ingin menggagalkan kami. Iya, karena itu tujuan yang sangat mulia. Mereka tidak terima jika ada sesuatu keilmuan yang benar-benar sempurna sambungannya kepada pemimpin kekasihnya, sang pencipta Nabi Muhammad. Ya, itu Ujian kami ya. Itu jika tidak ada ujian, tidak akan mendapatkan suatu nilai kesempurnaan. Iya, Allah. Ya. Bukan hanya gaib saja yang wujud nyata manusia yang berniat jahat kepada kami. Jelas. Sudah pada datang. Jelas. Allah Karena Allah. mereka jika langsung menyerang dengan goib itu sangat melemah, sangat mudah tumbang. Ya. Tapi jika mereka memanfaatkan energi jasad manusia itu semakin kuat mereka. Membisiki manusia-manusia yang mengikuti nafsu tentang dunia. Tentang dunia itu apa? Yaitu tentang kekayaan, tentang keilmuan pun sama. Itu masalah ranah keduniawian. Sejatinya ilmu itu adalah mengosongkan dirinya. Tidak ada tujuan sesuatu apapun selain kepada sang penciptanya. Ya, memang tidak ada daya dan upaya sebenarnya manusia ini. Tapi memang perlu wasilah manusia untuk melakukan suatu hal di dunia ini. Sebuah pengetahuan juga ilmu. Kami tidak tadi. Kenapa? Oh iya. Kenapa kakiku diikat? Nanti kamu loncat. Saya takutnya nanti loncat jadi diikat. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi ya saya hanya memberikan informasi kalau kami itu insya Allah dalam waktu dekat akan ke sana. Mohon maaf jika nanti kedatangan kami mengganggu kerajaan gaib di sana. Dan sampaikan salam Kami kepada. hanya mendampingi saja. Iya, terima kasih. Nanti akan mesti sambut oleh bangsa-bangsa kami yang lainnya, yang mempunyai tugas-tugas dan tahapan-tahapan. Iya, tidak apa-apa. Setiap tempat, di setiap penjuru itu, bangsa kami pun ada yang menguasai. Mereka yang berkuasa di tempat di sekitar yang dikunjungi. Iya, pasti ada. Mereka pun walaupun sudah ditugaskan tetap memberikan suatu ujian dan mengetes keyakinannya. Oh, berarti nanti akan dites juga kami di sana ya. Iya. Dibuat ketakutan ataupun dibuat keraguan. Iya. Untuk mengetes kesungguhannya ya. Maka dari itu jangan kaget. Ya, tidak. Dan Insyaallah. kaget jika kami salah satu mereka yang akan menjelma. Ya, insyaallah. Ya sudah, itu saja. Insyaallah dalam waktu dekat kami akan ke sana.
Saya lepas dulu, katanya silakan kamu ke sana lagi ya. Allah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kami akan manut kepada Sang Anoman. Ya, salam buat beliau. Ya, kami tetap ingin menjalankan tugas. Dan beliau pun akan bersamaan mengikuti. Jangan takut. Iya, terima kasih. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Allahu Akbar, subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kedepannya kita akan lebih waspada lagi, ya, khususnya tim Padepokan Sahabat Jagat, karena sudah kejadian beberapa kali kejadian bukan ilmu atau jin fasik atau yang dikirim untuk mengganggu kami, untuk mencelakai kami, tapi sudah berbentuk manusia ya. Kemarin kejadian sampai ya istilahnya itu sangat resiko besar karena di jalan tol yang ingin mencoba pada kami, dan kami minta untuk sedulur pada Sahabat Jagat, mohon doa untuk kami semuanya agar kami selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terus berjuang berdakwah untuk kebenaran dan untuk semua umat manusia, bermanfaat khususnya untuk umat muslim di Indonesia. Dan untuk sedulur pada Sahabat Jagat, mungkin itu saja kisah kelanjutannya. Insya Allah besok kita akan menuju suatu tempat itu masih dirahasiakan, dan nanti informasinya, kisahnya ini semoga bisa diambil yang baik, dan syukur bisa menambah wawasan dan keimanan dan ketakwaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.